Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, atas nama Luputu Lisya Dewi Anindita dengan NIM 201705167. Yang kedua, Dewa Kade Agus Risyade dengan NIM 201705176. Kemudian ada Igusti Ayu Dewi Kairmayanti dengan NIM 201705109. Lalu ada Anak Agung Ayu Gita Surya Paramita dengan NIM 201705187. Dan yang terakhir Kadek Septina Dwi Hardianingsih dengan NIM 20170511092. Next. Adapun submateri dari materi studi kelayakan bisnis, yang pertama yaitu pengertian studi kelayakan bisnis, yang kedua manfaat studi kelayakan bisnis, yang ketiga tujuan studi kelayakan bisnis, yang keempat pentingnya studi kelayakan bisnis, yang kelima proses dan tahapan studi kelayakan bisnis, yang keenam analisis studi kelayakan bisnis, yang ketujuh evaluasi dan persiapan bisnis baru, dan yang terakhir sumber-sumber data dan informasi. Next. Untuk materi yang pertama, yakni pengertian studi kelayakan bisnis, akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dipersilakan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Nah, apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, kegiatan ini meliputi dari identifikasi masalah, kemudian ada peluang dan menentukan tujuan, serta menggambarkan bagaimana situasi bisnis itu akan menghasilkan berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pembisnis dari kerugian. Next. Nah, adapun 5 bidang yang akan diteliti serta dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada deskripsi pasar, kemudian ada deskripsi bisnis, yang ketiga ada teknologi yang diperlukan, yang keempat ada detail mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, serta yang terakhir ada kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis bisa maju. Next. Untuk subtema yang kedua ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah manfaatnya memperkecil resiko kerugian. Nah, ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan ini, pembisnis dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Kemudian, yang kedua ada mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pembisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis tersebut. Dari hasil analisis tersebut, pembisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat dari analisis kelayakan yang dilakukan, pembisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Ya, dan manfaat yang ketiga ada melancarkan pelaksanaan bisnis itu sendiri. Nah, melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisisnya, nantinya pembisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan itu sendiri.
Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Manfaat yang keempat adalah mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan bisnis dilakukan, seperti laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pembisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal. Melalui hasil analisis studi kelayakan ini, pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Dan yang terakhir adalah mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pembisnis terkadang menemui masalah-masalah serta penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pembisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pembisnis melakukan studi kelayakan informasi dan laporan hasil dari analisis tersebut akan dapat digunakan sebagian besar untuk menentukan aspek mana yang dapat menjadi masalah. Kemudian, pembisnis pun bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya, tempat dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tujuan dari studi kelayakan bisnis dan pentingnya studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau usaha. Antara lain yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, mempermudah perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Adapun pentingnya studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, penting untuk mengembangkan bisnis dan strategi bisnis. Yang kedua, berguna untuk menentukan di mana dan bagaimana cara kerja sebuah bisnis itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin mengganggu pengoperasian, sekaligus mengetahui jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membuat bisnis berjalan. Yang keempat, ditujukan untuk strategi pemasaran yang bisa membantu untuk meyakinkan investor atau bank agar berinvestasi di sebuah proyek atau bisnis khusus, bahwa apa yang mereka lakukan adalah langkah yang bijak. Kemudian yang terakhir, ada studi kelayakan bisnis memiliki peranan yang vital dalam menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu proses dan tahapan studi kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan materi terkait proses dan tahapan SKB atau studi kelayakan bisnis. Saat seseorang atau sekelompok orang ingin membangun sebuah bisnis, seringkali banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan. Pertimbangan utama dalam membangun sebuah bisnis yaitu menyangkut masalah profit. Pertanyaan yang akan muncul dalam proses pertimbangan tersebut, umumnya apakah bisnis yang tengah dirintis juga sedang dikembangkan akan menguntungkan atau tidak. Berikut adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum Anda memutuskan untuk melakukan studi kelayakan. Yang pertama ada tahap penemuan ide. Tahap pertama dalam studi kelayakan yaitu
Adanya penemuan ide bisnis harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang memiliki prospektif. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka ide bisnis yang akhirnya akan dieksekusi yang harus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti hal teknis yang harus ditempuh serta potensi laba yang akan diraih kelak. Sehingga tidak sia-sia ide tersebut dibuat dan dijalankan. Yang kedua ada tahap penelitian. Setelah ide bisnis Anda terpilih, tahap berikutnya yaitu membuat studi kelayakan bisnis dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lengkap sesuai dengan metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, mengolah data atas dasar teori yang relevan, menganalisis juga menginterpresentasikan hasil olahan data dengan analisis yang sesuai juga tepat. Menyimpulkan hasil sampai kepada membuat laporan dari hasil penelitian tersebut, sehingga diketahui hasil yang optimal dan mampu menghasilkan terobosan baru dalam perkembangan bisnis. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan sebuah proses untuk membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria lain yang bersifat kuantitatif juga kualitatif. Hal ini terkait dengan biaya atau cost yang dikeluarkan juga manfaat atau benefit yang kelak akan diperoleh. Dari hasil evaluasi bisa diketahui apa saja beban biaya, keuntungan yang bisa dijadikan untuk membangun usaha lebih maju. Next. Tahap yang keempat yaitu tahap urutan usulan terbaik. Terkadang dalam menentukan rencana bisnis tidak hanya terdapat satu saja ide atau usulan yang ada. Apabila terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap lebih baik, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki nilai terbaik dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Memilih usulan terbaik tentu dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi kemajuan bisnis. Yang kelima ada tahap rencana. Setelah ditentukan apa saja rencana bisnis tersebut, maka tahap berikutnya yaitu menyusun rencana kerja terkait dengan proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis. Hal ini agar rencana tersebut bisa dieksekusi sesuai dengan yang direncanakan agar bisa memperoleh hasil bisnis yang maksimal. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan atau eksekusi. Setelah semua rencana telah siap, maka selanjutnya yaitu merealisasikan semua rencana yang telah disusun berdasarkan data dan juga informasi. Jika proses pengembangan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya adalah tinggal melakukan operasional bisnis secara berkelanjutan dan tetap memantau perkembangan dari semua tahapan yang sudah dijalankan. Dengan demikian, semua rencana dapat dikontrol dan diketahui kendala apa saja yang muncul pada saat proses berjalan. Next. Dan hal yang perlu dicatat, hasil dari studi kelayakan bisnis merupakan sebuah kumpulan dokumentasi secara lengkap dalam bentuk tertulis yang dapat memperlihatkan mengenai rencana bisnis yang memiliki nilai positif dari berbagai aspek yang sudah diteliti. Apabila hasil laporan studi kelayakan bisnis dapat menunjukkan banyak nilai yang positif, maka proyek bisnis tersebut layak dan mampu untuk dijalankan. Namun sebaliknya, akan gagal atau batal jika tidak memiliki nilai positif atau nilai negatif. Memiliki usaha yang sukses tentu menjadi hal yang diidamkan oleh banyak orang. Namun, untuk membuat suatu usaha menjadi sukses bukanlah hal yang mudah. Perlu kerja keras, komitmen, dan juga aspek dalam sebuah bisnis yang perlu direncanakan dengan baik dan terperinci, sehingga terbentuk model bisnis yang menjanjikan keuntungan di masa depan. Next. Materi yang keenam yaitu analisis kelayakan usaha. Wawasan umum terkait materi analisis kelayakan usaha, yaitu analisis kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. Pengertian layak itu sendiri adalah kemungkinan dari suatu usaha yang akan dilaksanakan akan memberikan suatu manfaat dalam arti finansial ataupun sosial benefit. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan risiko kegagalan dalam memasarkan produk dapat dihindari. Dan adapun tujuan dari analisis kelayakan usaha adalah yang pertama, mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. Yang kedua, mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan prioritas investasi
sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya. Next. Selanjutnya ada aspek-aspek. Aspek-aspek yang ada dalam menganalisis usaha antara lain yang pertama, analisis aspek pasar. Pemasaran merupakan sebuah fungsi bisnis yang mengidentifikasi dan mengukur besarnya kebutuhan pasar tersebut, menentukan jasa atau produk yang dilayani, dan program-program yang sesuai untuk melayani pasar yang ada, dan meminta setiap jajaran organisasi untuk memberikan layanan yang terbaik. Analisis aspek pasar merupakan variabel pertama dan utama yang perlu dikaji dalam pembahasan studi kelayakan, karena bila mana tidak ada pasar pada unit usaha yang dikaji, maka keputusan investasi perlu ditinjau kembali. Dalam aspek ini, dibahas mengenai peluang pasar, penetapan pasar, dan langkah-langkah yang diperlukan di samping kebijakan yang diperlukan. Dalam penentuan pasar, ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasaran, yaitu yang pertama ada pasar potensial. Pasar potensial merupakan sekumpulan konsumen yang menyatakan tingkat minat yang memadai terhadap penawaran pasar. Yang kedua ada pasar tersedia, yang merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapat, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. Dan pasar terakhir yaitu pasar sasaran atau terlayani, merupakan bagian dari pasar tersedia yang akan dimasuki oleh perusahaan berdasarkan pada kesiapan dan kebijakan perusahaan. Next. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Aspek ini menentukan jenis teknologi pada produksi dan jasa yang dikaji. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam jenis teknologi, antara lain yang pertama, mengkaji implementasi sistem teknis layanan pada kondisi real. Teknologi harus mudah untuk diterapkan. Jenis teknologi yang digunakan harus dapat menghasilkan standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar. Keempat, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperoleh untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Kelima, pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan tenaga ahli, pengadaan bahan baku, dan bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapan. Seringkali keterbatasan pengadaan salah satu bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas, akan membatasi perencanaan proyek serta berpengaruh pada biaya. Selanjutnya ada pemilihan teknologi, hendaknya dikaitkan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta peralatan yang dibutuhkan. Perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan dengan pihak lain di tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut dapat disertakan dengan baik. Yang terakhir ada perencanaan lokasi dan tenaga kerja. Next. Aspek finansial. Ada beberapa metode yang bisa dipertimbangkan dalam menentukan investasi. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV. Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerima kas bersih di masa yang akan datang. Suatu proyek dikatakan layak secara ekonomis jika nilai NPV positif atau lebih besar dari 0. Dan jika sebaliknya, maka proyek ditolak karena nilai tidak menguntungkan. Persamaan dan rumus dari Net Present Value atau NPV adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada slide dan keterangannya. Next. Selanjutnya ada Internal Rate of Return atau IRR. Perhitungan tingkat suku bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerima kas bersih di masa mendatang. Suatu rencana investasi dikatakan layak apabila memiliki nilai IRR lebih besar dari suku bunga bank yang berlaku atau Minimum Attractive Rate of Return atau MARR. Jika terjadi sebaliknya, maka rencana investasi tersebut dianggap tidak layak untuk diselesaikan. Rumus IRR dan keterangan dapat dilihat pada slide. Yang terakhir ada payback period atau PP. Payback period adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerima kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Semakin kecil waktu period pengambilannya, semakin cepat proses pengambilan suatu investasi. Rumus mencari IRR dapat dilihat pada slide. Next. Yang keempat ada aspek sensitivitas. Setelah melakukan evaluasi terhadap kriteria investasi, perlu dilakukan analisa sensitivitas untuk mengetahui sejauh mana tingkat sensitivitas atau pengaruh dari beberapa variabel
terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan berdasarkan skenario-skenario yang logis. Adapun metode yang dapat digunakan antara lain yang pertama, analisis break-even, analisis sensitivitas dengan model sederhana, dan yang terakhir, analisis sensitivitas dengan model discounted. Dengan penerapan analisis sensitivitas tidak akan dilakukan dengan ketiga metode tersebut, tetapi dipilih metode yang paling sesuai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu evaluasi dan persiapan bisnis baru akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi dan persiapan bisnis baru. Sebelum suatu usaha baru dimulai, terlebih dahulu harus disiapkan suatu rencana usaha yang baik dan evaluasi. Suatu rencana usaha yang baik biasanya berisi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah ringkasan pelaksana usaha, berisi pernyataan singkat tentang kegiatan, pokok perusahaan dan sistem pengelolaan, ciri-ciri dari produk dan jasa dan pelayanannya, ukuran pasar dan prospek atau potensi pasar, ringkasan proyeksi keuangan, dan terakhir adalah jumlah dana yang diperlukan dan penggunaannya. Yang kedua adalah deskripsi usaha, harus memuat tentang visi dan misi perusahaan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, struktur usaha, dan terakhir adalah bentuk perusahaan. Yang ketiga adalah produk dan pelayanan yang akan disajikan, yaitu memuat tentang produk, barang, dan jasa yang akan disajikan, keunggulan dari barang dan jasa serta pelayanan yang ditawarkan, peluang pengembangan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah keunggulan dalam pengembangan barang dan jasa. Yang keempat adalah analisis produksi, harus memuat tentang kecenderungan industri yang disenangi, lingkungan industri yang berpengaruh, izin dan peraturan untuk membangun industri, ukuran industri yang akan didirikan, yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan industri baru. Yang kelima adalah analisis pasar yang memuat tentang target atau sasaran pasar, kebutuhan pelanggan, potensi atau prospek, dan perkiraan penjualan untuk setiap target penjualan, perkiraan perolehan pangsa pasar dari suatu usaha yang akan dicapai. Yang keenam adalah strategi pemasaran, berisi tentang lokasi pemasaran, saluran distribusi dan jaringan usaha yang dipilih, personal yang akan yang melakukan penjualan, kebijaksanaan harga yang sesuai, dan yang terakhir adalah tujuan dan sasaran promosi serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketujuh adalah pengelolaan, berisi tentang penentuan tugas dan tanggung jawab masing-masing, keahlian khusus masing-masing yang diperlukan, bentuk dan struktur organisasi pengelolaan, dan pemimpinan atau direktur pengelolaan. Yang ke-8 adalah operasi usaha, memuat tentang pemasok utama, kebutuhan karyawan, sistem dan prosedur operasi, tata ruang dan denah rencana, keperluan peralatan dan biaya, peralatan tetap dan perabot kantor, keperluan persediaan bahan baku, dan terakhir adalah semua biaya operasi yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, yaitu proyeksi keuangan, memuat tentang jumlah ekuitas atau modal milik sendiri yang dimiliki, jumlah dan jenis serta sumber keuangan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi arus kas dan pendapatan. Next. Agar yakin bahwa suatu usaha adalah siap dimulai, maka perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa aspek berikut. Yaitu yang pertama adalah evaluasi ringkasan pelaksana, yang kedua adalah evaluasi misi bisnis, yang ketiga adalah evaluasi lingkungan bisnis, yang keempat adalah evaluasi produk dan jasa, kelima adalah evaluasi pesaing, yang keenam evaluasi harga, ketujuh evaluasi keunggulan persaingan, ke-8 evaluasi pasar dan pemasaran, yang ke-9 adalah evaluasi manajemen dan personal, dan yang terakhir adalah evaluasi risiko yang tidak terkontrol. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir, yakni sumber-sumber data dan informasi, akan saya jelaskan sendiri. Next.
Dalam melakukan SKB atau studi kelayakan bisnis, memang memerlukan data dan informasi yang akurat. Yang mana tujuan dari investasi yang sebelumnya telah ditetapkan sangat mempengaruhi beberapa hal seperti jenis, cara memperoleh data, dan sumber dari data tersebut. Namun, tidak semua data yang diperoleh merupakan data yang layak dan valid untuk dijadikan acuan dari studi kelayakan bisnis. Nah, secara umum, studi kelayakan bisnis membutuhkan dua jenis dari golongan data yang merupakan data kualitatif berupa sejarah atau sebuah pernyataan dari perusahaan, dan juga data kuantitatif yang merupakan data berisi angka seperti jumlah dari anggaran dan jumlah dari level produksi. Sedangkan untuk masalah dari sumber data sendiri juga digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu sumber data primer dan juga data sekunder. Yang mana data primer merupakan jenis data yang akan didapatkan ketika melakukan survei, dan data sekunder adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data-data tersebut bisa didapatkan dengan memerlukan dana, tenaga, dan waktu yang cukup. Ini akan sangat tergantung pada seberapa banyak data yang dibutuhkan nantinya. Nah, adapun sumber data dan informasi yang dimaksud meliputi yang pertama, publikasi ekonomi dan bisnis, baik berupa koran maupun majalah. Yang kedua, publikasi Bank Indonesia maupun lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pengelola Pasar Modal. Yang keempat, Biro Pusat Statistik atau BPS. Yang kelima, Asosiasi Industri dan Dagang. Yang keenam, lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan lain sebagainya. Yang tujuh, departemen terkait sebagai contoh Departemen Pertanian, UKM, dan lain sebagainya. Yang ke-8, perguruan tinggi. Yang ke-9, survei langsung. Dan yang terakhir, kuesioner. Baik, sekian pemaparan materi terkait studi kelayakan bisnis dari kelompok 5. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 5 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kata-kata maupun penyampaian yang kurang jelas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.